Hai semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik membran pada bidang lingkungan dengan dosen pengampu mata kuliah kimia membran, Bapak Matius Stefanus Batu, SPD, MSI. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Agustina Rosalia Saka, dengan NPM 52190071. Teman saya, Yanuaria R. Luruk, dengan NPM 52180009. Yang berikut, Maria Enrina Rignato, dengan NPM 52180010. Yang berikut, Yohana Usfinit, dengan NPM 52180046. Yang berikut, Evieno MP Suarez, dengan NPM 52180077. Baik, kita langsung ke materinya. Baik, jurnal yang kami review di sini yaitu removal of dyes from textile waste water by using nanofiltration polyetheremida membran. Yang berarti penghilangan pewarna dari air limbah tekstil dengan menggunakan membran polyetheremida nanofiltrasi. Baik, yang berikut adalah latar belakang. Krisis global air bersih merupakan salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini. Industri tekstil mengkonsumsi air dalam jumlah besar, di mana setiap kilogram kain mengkonsumsi antara 60 sampai 100 kg selama proses pencelupan dan pencucian. Inilah mengapa industri tekstil menjadi salah satu penghasil air limbah terbesar. Sayangnya, sebagian besar industri tekstil memilih untuk membuang air limbahnya ke lingkungan sekitar karena cukup sulit untuk menangani limbah jenis ini. Jumlah limbah cair yang dihasilkan dari industri tekstil dilaporkan sekitar 2-180 liter air limbah per kilogram produk tekstil. Sampai saat ini, ada beberapa metode yang telah dikembangkan untuk menangani limbah dari industri. Namun, cara-cara tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut. Oleh karena itu, dikembangkan teknologi membran yang memiliki kemampuan yang baik untuk memproduksi zat warna yang tinggi. Polimer industri yang umum digunakan untuk fabrikasi membran nanofiltrasi seperti asam poliakrilat, polifil alkohol, agarosa, alginat, kitosan, polimida, polisulfon, dan polyetheremida. Yang berikut, penelitian ini dilakukan untuk memfabrikasikan membran nanofiltrasi dari polyetheremida untuk mengolah air limbah tekstil. Nah, membran yang digunakan adalah membran polyetheremida nanofiltrasi, di mana polyetheremida atau PEI merupakan salah satu polimer yang dapat mendukung dan menghasilkan membran nanofiltrasi yang unggul. Yang berikut percobaan. Yang pertama, dibuat larutan obat bius polyetheremida. Polimer polyetheremida hanya dapat dilarutkan dalam pelarut aprodik dipolar saja, yaitu N-metilpirolidon atau NMP. Selanjutnya, dipilih aseton sebagai aditif non-pelarut untuk larutan dope polimer PEI per NMP per aseton dengan komposisi 15/65/20, 16/64/20, dan 17/63/20 Wt%. Kemudian, dicor dope polimer sebagai film tipis melalui proses pemisahan fase yang diinduksi non-pelarut atau NIPS. Kemudian, pada proses pengecoran, larutan dope dituangkan ke atas pelat kaca dan dioleskan secara merata menggunakan pisau cor setebal 250 mikrometer. Nah, proses NIPS atau inversi fasa terjadi ketika larutan dope terendam air sehingga larutan dope tersebut menjadi membran padat. Nah, penambahan aditif non-solvent atau aseton akan meningkatkan viscositas larutan dope.
Dengan viskositas yang lebih tinggi, air tidak dapat dengan mudah menembus larutan dope sehingga inversi fasa akan tertunda. Nah, setelah membran dicor, kemudian direndam membran dalam air yang mengalir. Kemudian kelebihan pelarut yang tertinggal di dalam membran dihilangkan dan dipertukarkan pelarut. Kemudian direndam NS membran dalam metanol selama 3x30 menit dengan perendaman dalam heksana selama 3x30 menit. Kemudian membran disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Kinerja membran diuji menggunakan 100 ppm reactive rate 120 atau RR120. Kemudian dilakukan penentuan warna pada limbah cair tekstil sebelum dan sesudah diolah menggunakan membran. Nah, dalam penentuan untuk mengukur absorbansi eluen digunakan spektrofotometer UV vis. Berikut merupakan gambar proses fabrikasi membran lembaran datar dan sel permeasi. Yang pertama merupakan proses preparasi dari dope polimer. Di situ ada 3. Yang pertama polimer polieteremida, yang kedua merupakan pelarut NMP, yang ketiga merupakan pelarut non pelarut yaitu aseton. Gambar kedua merupakan membran casting. Yang gambar hijau itu adalah pisau cor. Yang gambar abu-abu merupakan polimer film. Yang gambar biru merupakan support. Nah, yang ketiga merupakan proses koagulasi. Dan yang gambar terakhir merupakan proses sel permeasi. Yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pengaruh konsentrasi membran PEI pada permeabilitas air murni atau kinerja kuantitatif. Pada tabel nomor 1 terlihat bahwa PWP dari formulasi 17-63-20 terlalu lambat. Membran tidak akan diuji lebih lanjut. Fluks yang sangat rendah dari membran 17-62-20 berasal dari terlalu banyaknya rantai polimer di dalam membran 17% PEI. Oleh karena itu, dua membran lainnya dengan jumlah PEI yang memadai, membran 15-65-20 dan 16-64-20 akan diuji untuk menentukan kualitasnya. Yang kedua itu pengaruh konsentrasi membran PEI terhadap rejeksi kinerja kualitatif. Gambar 2 itu kurva standar RP 120. Penelitian utama dilakukan setelah diperoleh kurva standar. Membran PEI 15-65-20 dan 16-64-20 akan diuji. Kinerja membran diuji dengan menghilangkan RP120 dengan konsentrasi awal 100 ppm dari air limbah tekstil pada berbagai tekanan operasi. Hal nanofiltrasi ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Yang berikut itu konsentrasi permeasi pada tekanan operasi nanofiltrasi yang berbeda. Dari gambar 3 dapat diasumsikan bahwa setiap membran memiliki pori yang rapat, di mana pada tekanan kurang lebih 30 PSI atau 2 atm tidak ada cairan yang melewati sel permeasi. Membran PEI 15-65-20 dapat ditembus pada 40 PSI. Namun kualitas permeasinya kurang memuaskan karena konsentrasinya hampir sama dengan konsentrasi umpan, yaitu sekitar 80 ppm. Baik, yang berikut kita masuk pada tabel 2 performa member PEI 15-65-20 dan 16-64-20 dari nanofiltrasi.
Kita lihat pada gambar tabel berikut. Mengacu pada tabel kedua terlihat bahwa rejeksi membran 166420 mencapai 81%, sehingga limbah cair tekstil dengan RR 120 100 ppm dapat diturunkan menjadi 19 ppm. Hasil yang berada ditunjukkan oleh membran 1562 sampai 20 yang hanya tereduksi menjadi 42 ppm sampai 57% rejeksi. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Penelitian ini berhasil membuat membran berbasis PEI yang mampu mereduksi hingga 81% zat warna RR120 dengan tekanan 50 PSI. Membran PEI dibuat dari 1664 sampai dengan 20% berat formulasi PEI atau NMP aseton. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih.